Merauke Kompas TV. Saya Frankie Wohel. Saat ini sedang berada di kantor, tepatnya di ruang kerja Kepala Kantor Badan POM Loka Merauke. Nah, kalau berbicara tentang Badan POM ini ada hubungannya dengan tugas dan fungsi yang paling sering kita dengar, yaitu pengawasan untuk obat dan juga makanan. Ada sosialisasi dan juga imbauan yang ingin kami bagikan untuk Anda, seperti apakah tugas dan juga imbauan-imbauan nantinya akan langsung disampaikan oleh narasumber saya eksklusif, karena saya sudah berada di ruang kerja beliau, yaitu ada Kepala Badan POM Loka Merauke, Ibu Agustin C. Werimon, Sarjana Farmasi Apoteker. Benar Ibu ya? Ya benar. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, boleh. Boleh Ibu. Kabar baik, sehat Ibu ya? Iya, sehat. Baik. Nah Ibu, sebelum nanti kita sedikit mengenal tentang apa itu Badan POM Loka Merauke, mungkin Ibu sudah berapa lama bertugas di Merauke sebagai Kepala Kantor? Ya, sejak ada Loka POM di sini, Oke. jadi sejak Agustus 2018, tepatnya tanggal 14 ya, Badan POM membuat atau membuka unit pelaksana teknis di daerah. Jadi waktu itu ada 40 UPT dan untuk di Papua salah satunya ya di Merauke. Di Merauke. Ya, jadi saya di sini mulai aktif bulan September 2018. 2018. Ya. Ya, sudah betah berarti Ibu ya. Oh, Jadi betah bagian sekali. dari orang Merauke ya. Iya. Baik, kalau begitu Ibu, kalau pertanyaan paling sederhana, apa sih itu Badan POM Loka Merauke? Mungkin Ibu sedikit Oke. penjelasan. Oke, jadi ini ya. Jadi saya mau memperkenalkan. Jadi kita mulai dari Badan POM dulu ya. Badan POM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu merupakan lembaga pemerintah non kementerian. Jadi melakukan tugas pemerintah di urusan pengawasan obat dan makanan. Nah, Loka POM di Kabupaten Merauke ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan POM. Jadi unit pelaksana teknis Badan POM itu ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan tadi saya sudah katakan ada di 40 kabupaten kota. Tetapi karena salah satu UPT Loka ini yang ada di wilayah provinsi Kalimantan waktu itu, jadi dulunya Loka POM Tarakan, tapi sekarang sudah menjadi Balai POM Tarakan. Jadi sisa 39 Loka di seluruh Indonesia. Baik, dan Ya. akhirnya hadir di Merauke sejak 2018 ya. Iya, Berarti sudah. Ibu adalah Kepala Loka pertama gitu Iya, ya, Bu, ya? benar. Dan dia adalah seorang perempuan. Nah Ibu, kalau begitu area tugas atau zona pengawasan Ibu nih sejauh mana? Ya, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke saat ini ada di 3 kabupaten ya. Oke. Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Mapi. Mungkin saya mau koreksi sedikit boleh Boleh. dengan pengucapan ya. Oke. Jadi yang benar itu Loka POM di Kabupaten Merauke. Oh, Loka POM Iya. di Kabupaten Merauke. Iya, jadi tidak Badan POM Loka di Kabupaten, bukan. Badan POM itu adalah Bendera utamanya ya, gitu ya, Bu apa ya? merupakan lembaga non kementerian, jadi kantor pusat kami lah. Oke. Ya, institusi kami Badan POM. Kemudian Loka ini merupakan unit pelaksana teknis. Berarti Loka Merauke, penyebutannya benar adalah apa, Bu? Loka POM di Kabupaten Merauke. Loka POM di Kabupaten Kabupaten Merauke. ya. Iya. Baik, Loka POM di Kabupaten Merauke. Iya. Nah, Ibu, berarti ini cukup menjangkau ya ke selatan Papua, itu menjadi tanggung jawab dari Loka POM. Iya, benar. Merauke ini sendiri. Kalau berbicara tentang obat ataupun juga makanan, Ibu, ini sebenarnya jenis obat seperti apa dan makanan seperti apa, Bu? Dan pastinya harus menyiapkan SDM di Badan POM atau di Loka POM ini yang memang punya kompetensi untuk memahami dan mengetahui Iya. standar standar pengawasan atau standar kesehatan seperti gitu, Bu. Iya, ya benar. Jadi yang diawasi oleh Badan POM itu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. Pre-market adalah pengawasan sebelum produk beredar, Oke. dan post-market pengawasan setelah produk beredar. Yang diawasi Badan POM itu adalah produk obat. Di dalam peraturan itu sediaan farmasi. Jadi yang masuk sediaan farmasi adalah obat tradisional, kosmetik, itu termasuk sediaan farmasi. Itu diawasi oleh Badan POM. Kemudian pangan
pangan ya, makanan dan minuman itu diawasi oleh Badan POM. Berarti kayak UMKM begitu. Itu adalah pengawasan terhadap premarket. Premarket. UMKM kan pelaku usaha yang memproduksi produk ya. Ya, jadi kemudian mungkin saya perlu menyampaikan bahwa kewenangan kami itu ada di produk. Jadi contohnya pangan ya. Pangan itu kalau sudah jadi produk pangan itu kewenangannya Badan POM. Baik. Tapi kalau misalnya masih bahan mentah, bahan segar, itu ada kewenangan institusi lain. Betul. Ya, Ini tetapi sudah ke produk ya. Iya, tapi kita tetap bekerja sama ya. Kita harus punya tim sama-sama bekerja untuk mengawasi ini. Itu Ya. baik untuk kosmetik ataupun juga makanan dan minuman itu ya Ibu Iya. ya. Baik. Nah Ibu, berarti kan ini harus ada perizinan Iya. yang didapatkan kan, artinya perizinan yang menjadi syarat dari mereka yang punya pedagang atau seorang pedagang atau para pedagang atau pelaku usaha itu seperti apa Ibu? Iya, kalau yang premarket tadi, jadi kita itu mendampingi pelaku usaha UMKM produk pangan di Merauke ini ya. Kalau kita bicara untuk Merauke sendiri, Lingkup Merauke. lingkup Merauke lebih banyak di sini produk pangan olahan Oke. yang kami dampingi. Jadi kan ada produk-produk pangan olahan yang izin edarnya tuh dari Badan POM. Ya sebenarnya sejak ada kehadiran Loka di tempat ini sudah lebih dari 5 lah, pokoknya sudah hampir semua UMKM produk pangan olahan yang memang izin edarnya harus dari Badan POM sudah kami dampingi. Ya tugas kami itu mendampingi. Iya, sebenarnya itu pelaku usaha secara mandiri harus melakukan pendaftaran terhadap produknya. Tugas kami adalah mendampingi. Nah, tetapi karena kami juga punya fasilitator ya, jadi SDM di tempat ini ada fasilitator untuk mendampingi proses registrasi produk pangan. Jadi berarti kalau yang ingin didampingi begitu tinggal datang ke sini saja Bu ya, ke kantor. Oh, kalau sekarang sistemnya kami yang cari. Oh, oke, baik. Kami menjemput bola ya, mencari pelaku usaha. Sebenarnya tadi ada pertanyaan kelanjutan saya, ini bagaimana sih Ibu cara untuk bisa menjangkau kan Iya. mereka ya gitu? Apa memang ada informasi yang beredar baru Ibu eksekusi begitu? Atau memang lebih bagus lagi kalau ada yang mendaftar begitu? Artinya ingin didampingi yang Ibu sampaikan Iya. tadi? Kita harus menjalankan apa yang menjadi amanah dari ini ya, amanah dan arahan dari pemerintah bahwa kita harus pemerintah tuh harus hadir, harus dekat ke masyarakat. Jadi memang di awal-awal kita menunggu siapa yang datang ke sini untuk melakukan pendaftaran, tetapi sekarang sudah dirubah alurnya. Jadi alurnya apa? Sistem jemput bola. Jadi, informasinya dari mana Bu? Bisa jemput bola? Jadi kan di sini kami tetap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, itu mitra kami untuk kita bisa mendapatkan informasi data ya, data. Kemudian ada rumah BUMN juga. Nah, kemudian ada ekonomi kreatif ya? Ya ya mungkin Perindakop juga Ibu ya. Ya. Bisa juga UMKM. Iya. Jadi kami ini sering melakukan koordinasi untuk mencari data. Nah, pelaku usaha yang harus kami dampingi pasti kami datangi. Dan itu ada tahapannya, sampai kami harus dampingi sampai keluar nomor izin edarnya dan produknya bisa diedarkan. Cukup lama? Sebenarnya ada timeline waktu di setiap tahapan itu. Iya. Baik, luar biasa Ibu. Kita jeda dulu Ibu ya. Karena yang menjadi rasa penasaran saya adalah temuan-temuan seperti apa yang paling sering dijumpai oleh Ibu saat ada melakukan eksekusi atau pengawasan di lapangan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali tetap di Sapa Merauke.